Ya, itu. Keenam kan ya? Ini pertemuan keenam seingat saya ya. Iya, Pak. Oh ya, itu salah ketik berarti saya tadi. Ya, pertemuan keenam ini ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran fikih muamalah pertemuan kelima. Ya, silakan dilanjutkan. Slide selanjutnya. Ah, ya, loh. Kayaknya tadi kelewatan. Oh ya, judul tadi ya. Judulnya hari ini kan salam dan istisna. Ya, apa itu baik salam? Suatu transaksi jual beli menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal atau bayarnya di depan ya, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Pihak pembeli disebut as-salam yang menyerahkan. Yang menjual muslam ilaihi. Objeknya muslam fi. Kemudian harga lo hilang. Harga ininya apa? Roksul mal ya, harga awalnya roksul mal. Ya, sambil nunggu slide-nya. Ya, gimana? Artilah hilang ininya, tampilannya. Pada dasarnya salam sama istisna itu sama-sama pesanan begitu ya, cuman nanti ada beberapa perbedaan. Ya, bagaimana? Ardila? Ardila? Kalau kesulitan, di share saja slide-nya biar dibantu teman yang lain untuk menampilkan.
Gimana, Adelia? Iya, Pak. Ya, nah ini sudah nomor lagi ya. Yang terakhir tadi apa? Raksu malis salam ya atau modal salam. Oke, selanjutnya landasan hukum Al-Baqarah 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila bermuamalah tidak secara tunai, nah kan begitu ya, maka eh, untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah satu di antara kamu nulis di antara kamu menulis dengan benar. Oke, jadi kan eh, tidak secara tunai ya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak secara tunai kan barangnya diserahkan belakangan, nah, begitu ya. Jadi enggak langsung sehingga dianggap masuk ke ayat ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika Nabi, oh ya sebentar, yang ayat di atas itu juga menjadi ini ya, apa menjadi landasan eh, ilmu akuntansi ya, ilmu akuntansi ternyata di dalam Al-Quran sudah ada kan begitu ya. Ilmu akuntansi ternyata juga ada dianjurkan untuk menulis kalau transaksinya tidak langsung atau on the spot atau tertunda gitu ya, atau utang piutang. Nah, kemudian hadis Bukhari Muslim. Ketika Nabi datang di Madinah, sedang penduduk Madinah sudah biasa pesan kurma dalam tempo 2 tahun dan 3 tahun, maka beliau bersabda, siapa yang melakukan salah, hendaklah melaksanakannya dengan takaran yang jelas dan timbangannya jelas, waktunya juga jelas, yang begitu ya. Memesan buah kurma 2 atau 3 tahun ternyata sudah jadi kebiasaan orang Madinah, dan begitu ya. Kan dulu Rasulullah di Mekah terus hijrah ke Madinah. Ya, selanjutnya rukun dan syarat salam ya. Pelaku yaitu penjual dan pembeli harus cakap hukum atau memahami fikih muamalah kan begitu ya, walaupun sederhana. Kemudian balik ya samalah standar kayak apa syarat jual beli pada umumnya ya. Selanjutnya objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan atau modal salam. Ketentuannya, modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Modal salam bentuknya cash money kan begitu ya. Diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau pelunasan piutang. Kalau serahkan apa namanya, bayarnya gak langsung, bukan salam lagi namanya kan begitu ya.
Kalau bayarnya dicicil, barangnya di depan, berarti ini kan apa? Baik bisaman ajil kan begitu ya, atau murabahah kredit. Nah, kalau salam kan barangnya di depan, salah. Uangnya di depan, barangnya belakangan. Ya, next. Dan jenis barang yang dipesan harus jelas, tidak keliru dengan barang yang lain. Barang yang dipesan tidak terkena api sehingga dapat merubahnya. Nah, misalkan, saya pesan daging. Nah, nggak taunya dagingnya sudah jadi soto. Loh, kok sudah jadi soto? Kan saya pesannya daging. Ya, sudah kena api. Ya, nggak bisa. Batal berarti ininya, apa? Transaksinya. Kan saya pesannya daging mentah, bukan soto. Kan soto lebih enak. Loh, enggak. Orang saya nggak mau bikin soto, saya mau bikin bakso. Ya, kan begitu ya. Misalkan, ya misalkan. Ketentuan, sifat dan kuantiti jelas. Kuantiti berarti kan jumlah. Kalau kualitas kan ini ya, non jumlah. Barang harus ada pada waktu yang ditentukan. Kan sekali lagi salam itu ininya di depan, barangnya di depan. Salah. Apa namanya? Uangnya di depan, barangnya belakangan. Nah, tetapi kan sudah diperjanjikan di awal bahwa nanti barangnya datangnya tanggal berapa begitu ya. Nah, itu harus fix. Nah, jika tidak, pembeli dapat memilih menunggu atau membatalkan akad. Ini sudah tanggal segini kok nggak datang-datang barang saya, batal aja. Nah, bisa siar kan berarti ya, siar syarat. Nah, apabila barang yang dikirim cacat, tidak sesuai dengan yang disepakati, pembeli boleh memilih untuk terima atau menolak. Kan saya pesannya bukan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran. Misalkan pesan kurma tadi ya, ininya ternyata hasilnya bagus-bagus, gitu ya. Wah, ini saya kira hasilnya cuma eh, jelek-jelek, kisut-kisut. Ternyata kok bagus, saya minta uang lagi dong. Ini kalau dijual bisa lebih mahal ini. Nah, tetapi nggak boleh ternyata ya. Kalau kualitasnya ternyata lebih baik, nggak boleh kan di awal janjiannya nanti setelah 2 tahun dimiliki kan begitu ya, dimiliki pembeli. Apabila barang yang dikirim kualitasnya rendah, pembeli boleh memilih atau menolaknya. Nah, di sini kan terlihat sekali ya bahwasanya pembeli adalah raja kan begitu ya. Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak diperbolehkan secara syariah. Kenapa? Karena berarti menjual barang yang belum dimiliki sepenuhnya. Kan gitu ya. Nanti saya mau dapat korma loh dari sana. Tak jual ke kamu ya. Kalau sudah datang barangnya. Nggak boleh. Kecuali kalau barangnya sudah datang. Beneran datang. Gitu ya. Terus ada kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Nanti ada penjelasan. Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akan tetap sah. Saya pesan ke kurma ini ya, 2 tahun lagi. Sah? Sah, begitu ya. Enggak, walaupun di situ enggak ada, nanti diserahkan di kebun ini. Wah, enggak.
nggak pakai begitu, ternyata tetap sah. Ya, silahkan dilanjutkan. Nah, ini yang lebih jelas lagi ya. Barang tersebut masih yang tadi ya, syarat-syarat barang untuk salam. Barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi. Spesifikasi dan karakteristiknya jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada horor. Apa itu horor? Ketidakjelasan. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi, ditakar atau ditimbang. Berarti kan dua aspek tadi ya, kualitas dan kuantitas. Penyerahan barang harus jelas waktunya kapan, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga kurun waktu tertentu. Yang penting apa? Yang penting disepakati. Kayak tadi, beli kurma ya, kapan? 2 tahun. Nah, 2 tahun itu kapan tanggalnya? Jadi pokoknya 2 tahun. Nah, begitu ya. Tidak harus pakai tanggal tertentu. Barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Gimana maksudnya? Maksudnya, kak ini sudah 2 tahun, mana kurma saya? Oh, enggak sih saya kurmanya. Nah, itu lagi dibawa istri saya misalkan, kan begitu ya. Nah, enggak di tangan penjualnya. Yang penting ada pada waktu yang ditentukan dan bisa diserah terimakan. Oke, next. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, maka akadnya menjadi fasah atau rusak. Dan pembeli bisa memilih, lagi-lagi pembeli raja kan, apakah menunggu sampai barang datang atau membatalkan. Kalau di cancel berarti harus ini apa? Dikembalikan dananya. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati, maka pembeli boleh siar atau memilih untuk menerima atau menolak. Kalau menolak, si penjual punya utang sampai uangnya dikembalikan atau menyerahkan produk yang sesuai dengan kesepakatan awal kan begitu ya. Loh, saya pesennya mulus barangnya. Ini kok begini, bengkok begini. Ah, nggak mau saya. Nah, pembeli adalah raja, jadi harus eh, diperbaiki kembali kalau begitu. Ya, dilanjutkan. Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan. Dianggap sebagai apa ini? Service excellent. Nah, begitu ya. Jadi service excellent, pelayanan kepuasan pelanggan. Nah, luar biasa ya. Lagi-lagi pembeli adalah raja. Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerima. Apabila menerima, maka pembeli tidak boleh meminta diskon. Kalau sudah terima ya terima saja. Nah, gitu ya. Kalau minta diskon berarti tidak menerima artinya. Kan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Berarti cukup adil ya. Ini kan melindungi pembeli juga melindungi penjual biar sama-sama untung. Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui.
dengan syarat kualitas dan jumlah sesuai kesepakatan awal. Nggak boleh minta tambah harga. Kan masnya pesan kurma 2 tahun. Nah ini baru 1 tahun tak kirim. Nah, karena lebih cepat. Bayarnya agak tambah ini harusnya. Nah nggak bisa. Ternyata menurut muamalah ini ya, eh, nggak boleh minta tambah harga walaupun lebih cepat. Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum barang tersebut diterima tidak boleh. Ya tahu jelas. Termasuk salah satu transaksi yang dilarang kan begitu ya. Menjual barang yang belum dimiliki sepenuhnya. Oke, next. Penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian barang yang dipesan dengan barang lainnya. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, boleh menurut para ulama. Saya pesennya sate, kok dikirim gulai? Nah, berbeda. Nah, saya pesennya satenya Pak ini kok dikirim satenya Pak itu? Nah, gimana kalau begitu? Nah, kadang-kadang kan eh, pembeli rewel juga ya, makanya harus jelas di awal. Apabila tempat penyerahan tidak disebutkan, akad tetap sah sama kayak tadi ya. Namun sebaiknya dijelaskan. Bila tidak dijelaskan, berarti dikirim ke tempat kebiasaan. Kalau barangnya kecil, transaksinya apa di dalam kota mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan, oh saya beli kurma eh, dari Mekah begitu ya, dibawa ke Indonesia, terus transaksi di awal nanti tak beli 2 tahun ya. Oke, oke, deal, deal. Habis itu tidak dijelaskan nanti penerimaan barangnya kemana. Nah itu bisa jadi masalah kan begitu ya. Kalau jarak jauh kan. Tolong dikirim ke Indonesia ya. Loh, kan dulu nggak bilang kalau kesepakatannya kesepakatannya dikirim ke Indonesia. Ya ambil sendiri barangnya ke Mekah sini. Loh, gimana sih Pak? Kan pembeli raja. Oh ya nggak bisa. Kan nggak ada di kesepakatan awal. Nah, jadinya kan ini bingung. Nah, makanya kalau untuk mencegah yang seperti itu harus dijelaskan di awal. Kalau dalam istilah bisnis kan ada ini ya, misalkan COD, begitu ya, cash on delivery. Kalau jual beli online itu ya, ada yang kalau barang sampai di pelabuhan, apa itu istilahnya? Saya lupa. Ada itu ya, ada istilahnya. Apa, barang sampai pelabuhan tok, bongkarnya pembeli, ada yang sampai rumah, ada yang barangnya di toko, silakan diambil sendiri, ada macam-macam. Jadi harus jelas di awal. Ya, selanjutnya ya, next slide. Ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridho antara pelaku akad, baik secara verbal atau tertulis atau korespondensi, cara komunikasi modern, misalkan email atau kalau memang sepakat terus nggak usah email, WA saja juga nggak apa-apa. Oke, deal ya, deal. Sekarang dikirim ya, besok ya. Ya, atau nggak pakai WA, langsung pakai aplikasi Shopee. Wah, bisa. Misalkan. Next.
Karakteristik akad salam. Harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu waktu penyerahan aset sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak bisa berubah selama jangka waktu akad. Nah, pesan kurma 2 tahun segini. Oh ya, gitu sampai baru setahun. Sekarang kurma harganya naik. Loh kan dulu saya pesannya segini. Nah, nggak bisa. Selama jangka waktu akad, sesuai di akad di depan, ya tetap. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh siar. Kalau tidak sesuai, berarti kan siar aib, begitu ya. Oh, ini nggak sesuai cacat ini barangnya. Pembeli boleh siar. Oke, next. Alat pembayaran harus jelas jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad. Tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Nah, ini agak rumit ya. Kemudian transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja untuk produsen memproduksi barangnya. Atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam selesai pada saat penjual menyerahkan barang. Maksudnya kepastian bagaimana? Ya biar 2 tahun ke depan saya punya kurma untuk lebaran, saya pesan sekarang ya. Begitu kan ingin memastikan. Ya, lanjut. Itu apa atasnya ya kok kepotong ya. Salam adalah ini jenis-jenis salam ya. Salam yang biasa transaksi jual beli di mana barang belum ada pembeli ketika akad gitu ya. Pembeli bayar di muka, barangnya di kemudian hari. Kalau salam paralel berarti 2 transaksi salam, yaitu antara pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika dilaksanakan terus-menerus kan begitu ya. Maaf ya, mungkin agak berisik ini soalnya saya di depan rumah. Tidak boleh kalau terus-menerus. Kenapa? Bisa menjurus kepada riba. Paralel salam diperbolehkan asalkan eksekusi kontrak kedua tidak tergantung pada kontrak yang pertama. Ya, lanjut. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat. Akad antara lembaga keuangan syariah sebagai pembeli dan produsen sebagai penjual terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan pembeli akhir, dan kedua akad tidak saling bergantung atau ta'alluq. Seingat saya ada contohnya ya. Oke. Dilanjutkan. Aplikasi dalam lembaga keuangan. Pembiayaan salam diutamakan untuk pembelian hasil produksi
tani, kebun, dan ternak. Petani dan peternak pada umumnya butuh dana untuk modal awal, misalnya untuk apa? Untuk beli pakan ayam, misalkan, kan gitu ya. Hmm. Kemudian bank syariah dapat memberikan dana pada saat akad. Setelah hasil panen, maka nasabah akan membayar salam kembali. Dengan melakukan transaksi salam, maka petani dan peternak bisa mengambil manfaat tersebut. Ya, next. Penjelasannya. Satu, petani mengajukan pendanaan dengan akad jual beli salam. Syarat-syaratnya terlampir, yaitu menyebutkan komoditi atau spesifikasi barang yang akan dijual. Pada saat buat kesepakatan, ditentukan harga beli dari produk yang didanai oleh bank, sehingga menentukan jumlah dana yang diserahkan kepada nasabah. Nanti saya jual segini-segini ya, setiap item misalkan begitu. Selain itu, pada pasal ini juga dinyatakan kesepakatan pertanggungan biaya yang muncul di luar biaya produksi, misalkan ongkir. Nah, kan begitu ya. Ongkirnya berapa? Nah, ada biasanya kalau di Gojek atau Grab begitu ya. Oke, next. Setelah masa panen, nah begitu. Setelah masa panen, misalkan ini kedelai, ya begitu ya. Petani menyerahkan kedelai sesuai kesepakatan di awal. Kemudian Bank Syariah menjual kedelai kepada pengepul atau agen ditambah margin keuntungan. Kedelai bisa dapat diambil langsung ke Pak Tani atau sesuai kesepakatan, misalkan jangan ke sawah lah, dikirim ke pasar. Oh ya, ongkirnya segini. Nah, pengepul atau agen membayar sejumlah dana. Kemudian agennya menjual ke pasar. Oke, next. Oh ya, itu tadi berarti apa? Salam paralel kan begitu ya. Nah, salam paralel. Kan harusnya yang beli kedelai tadi banknya ya. Cuman mau buat apa kedelai ditumpuk di bank kan begitu ya. Akhirnya dijual lagi ke pihak ketiga. Nah, selama tidak berkaitan kedua transaksi di situ nggak masalah. Nah, kecuali kalau ada kenakalan, misalkan kecurangan. Nanti bang, pokoknya kalau kedelainya Pak itu sudah ini dijual ke saya saja ya. Nah, atau orang apa suppliernya bilang misalkan itu Pak itu tolong didanai bang, nanti biar saya yang beli. Nah, harusnya nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus lepas antara dua transaksi. Jual beli online. Masalah jual beli online merupakan bisnis kontemporer. Belum ada dalam kitab bisnis klasik ya, nggak ada dulu Gojek sama Grab itu nggak ada ya. Kalau mau beli makanan ya ke warung. Nah, sekarang kan enak gitu ya. Oleh karena itu, dalam pembahasan yang berhubungan dengan jual beli online, banyak kaitannya dengan item-item jual beli yang ada dalam kitab fikih. Misalkan tentang yang pokok-pokok begitu ya. Kalau yang spesifik kan nggak ada jual beli online ini zaman dulu. Yang pokok-pokok misalkan rukun dan syarat jual beli. Kemudian apa itu misalkan yang syarat pokoknya harus berakal. Kemudian balik dan begitu ya. Barang diperjualbelikan ada manfaatnya. Jangan yang gaib-gaib. Kemudian tidak ada
manipulasi atau penipuan. Ya, next. Berdasarkan paparan di atas, dapat permasalahan pokok yaitu jual beli online, termasuk juga jual beli via telepon atau SMS atau WA atau email kan begitu ya. Yang paling penting adalah ya next, ada barang yang diperjualbelikan halal yang jelas pemiliknya. Pemiliknya siapa harus jelas. Harganya wajar, tidak ada manipulasi atau penipuan. Kemudian prosedurnya benar dan saling ridho antara kedua belah pihak. Ini kan pokok-pokok saja ya, tentang apa, COD lah atau transfernya gimana lah atau harus upload kemana lah bukti transfernya. Nah, itu enggak diatur kan, sudah terlalu spesifik kan begitu ya. Next. Nah, apa ini yang tidak kalah penting? Ketentuan-ketentuan pembeli, baik dari segi bentuk atau warnanya. Nah, jika beberapa syarat tersebut terpenuhi, maka dengan cara apapun nggak ada masalah, tetap sah. Nah, gitu ya, walaupun online, mau ini, mau itu, nggak ada masalah kan sesuai kaidah awalnya. Kayaknya belum kalian ya pelajaran kaidah hukum itu ya. Al aslu fil muamalah al ibahah atau yabtudul dalil ala tahrimiha. Pokoknya segala jenis muamalah itu boleh kecuali yang betul-betul terlarang atau keharamannya jelas gitu ya. Nah, next. Apalagi jika suatu transaksi itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, walau menurut orang lain aneh, mungkin menurut ulama klasik aneh begitu ya. Ini orang apa mencet-mencet alat di tangannya, tahu-tahu orang datang begitu ya. Kapan bayarnya loh itu? Kalau misalkan kok nggak bayar, nah nggak tahu kalau sudah transfer ya. Walaupun aneh kalau sudah menjadi kebiasaan atau urf ya, nanti harusnya kalian sudah belajar ya urf adat itu secara fikih tetap sah dan boleh. Maka berpijak dari landasan di atas, maka jual beli online itu boleh dan sah kecuali jika ada penyimpangan, manipulasi, penipuan, maka secara kasuistis haram. Tetapi masyarakat kan sebetulnya sudah cukup cerdas gitu ya. Jadi misalkan apa namanya, saya juga sering kan jual beli online pesen apa begitu ya. Tapi lama-lama saya apal kalau di toko ini sering banget gagal gitu. Kalau nggak ada barangnya, terus kalau gagal, oh uang saya nggak balik. Nah terus saya coba toko sebelah, oh enak kalau ini apa namanya, kalau return benar-benar balik uangnya. Nah, itu kan masyarakat memilih ya sebetulnya ya. Kalau merasa dicurangi misalkan, tuh gambarnya kok gede, begitu nyampe di tangan kok kecil. Nah, itu kan berarti ada horor, ada penipuan. Begitu barangnya di rumah, di kadung transfer, kan nggak bisa dikembalikan ke kurirnya. Loh, saya cuma kurir, Pak. Tolong dikembalikan ke yang ini. Oh, ya nggak bisa Pak. Nah, yang ngantor kan cuma kurir, nggak tahu apa-apa. Jadi memang kadang ada celah-celah ini ya apa
Ya mudaratnya tetap ada sebetulnya jual beli online itu ya. Pinter-pinter pembelinya harusnya ya. Nah, untungnya tokonya kan banyak sekarang ya. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Istisna, meminta seseorang untuk membuat barang tertentu. Misalkan, pesan ke tukang kayu, tolong buatkan rak buku ya. Eh, bayarnya kalau rak bukunya sudah jadi. Dan misalkan, saya pesen ini ya, baju sekolah. Atau pesen developer, kontraktor. Tolong bikinkan rumah, bentuknya begini-begini. Nah, bisa. Istisna. Ya, lanjut. Landasan hukum dan pendapat. Istisna masuk dalam akad salam menurut mayoritas ulama. Kenapa? Karena sama-sama pesan. Kan begitu ya. Istisna berlaku pada barang-barang dibuat pabrik atau handicraft begitu ya, kerajinan tangan. Kalau salam biasanya pada tumbuhan atau sayuran atau ternak tadi ya. Nah, secara umum begitu. Bedanya di situ. Ya, next. Istisna adalah akad tersendiri dan bukan masuk dalam akad salam menurut Hanafiyah. Mazhab Hanafi. Dalilnya, Rasulullah pesan seseorang membuatkan cincin untuk beliau. Kemudian, apa ini? Nabi menyuruh seorang wanita muhajirin yang punya budak, budaknya itu tukang kayu. Beliau berkata kepadanya, perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk ini ya apa namanya sholat Jumat misalkan atau untuk ceramah. Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka gulam itu pergi mencari kayu dan membuat mimbar. Gulam itu apa? Gulam itu orang ya, orang itu atau budak itu ya. Tapi di kalangan Hanafiah sendiri ada perbedaan pendapat. Apakah istisna ini hanya sebuah janji atau sebuah akad? Oke, next. Rukun dan syarat istisna. Pada prinsipnya sama dengan salam. Maka rukun keduanya sama saja. Hanya saja istisna bayarnya tidak spontan. Dan tidak ada penentuan waktu penyerahan barang. Tetapi biasanya tergantung pada selesainya barang. Jadi misalkan bikin rumah, belum pasti itu jadinya kapan. Nah, begitu ya. Kan misalkan apa semennya harus kering dulu atau bikin tembok, temboknya harus kering dulu untuk melihat kondisi cuaca juga. Jadi tidak bisa diperkirakan di awal. Oke, selanjutnya dalam PSAK 104 tentang akuntansi istisna. Dijelaskan karakteristik istisna sebagai berikut. Berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan atau masnu sesuai
spesifikasi dengan cara bayar di muka atau tangguh. Bisa cash, bisa kredit. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati. Kemudian harganya juga, dan tidak bisa berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus memenuhi kriteria. Kemudian memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Berarti bukan barang yang sudah ada di toko, kan begitu ya. Sebentar, saya pindah dulu. Ini berisik. Nah, barang itu adalah barang custom. Kan begitu ya, custom. Jadi bukan barang mass production. Barang custom sesuai pesanan. Ya, lanjut. Harus diketahui karakteristiknya meliputi jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitas. Barang yang dipesan harus sesuai dengan yang disepakati. Jika ada cacatnya, maka harus bertanggung jawab. Berarti siar aib. Bank syariah bisa bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika sebagai penjual, maka memesan pada pihak lain untuk membuat barang pesanan. Maka disebut istisna paralel. Sama kayak tadi ya, sama kayak salam ada istisna paralel. Istisna paralel dilakukan dengan syarat akad pertama dan yang kedua tidak boleh saling bergantung. Oke, dilanjutkan. Pada dasarnya, istisna tidak bisa dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju untuk membatalkan. Tidak boleh salah satu pihak. Kemudian, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian. Misalkan, tokonya bangkrut, misalkan. Pembeli punya hak untuk punya jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan atau penyerahan barang sesuai spesifikasi dan tepat waktu. Gimana caranya penjual memberi jaminan? Misalkan di foto kan begitu bisa ya. Oh, barangnya sudah begini Pak. Nah, ini nanti tinggal dicat. Atau misalkan, oh tinggal finishing ini saya kirim fotonya, misalkan, itu kan berarti sudah masuk gitu ya, apa memberi jaminan kepastian bagi pemesan. Ya, next. Istisna paralel. Nah, jika lembaga keuangan syariah melakukan transaksi istisna, ia bisa melakukan istisna lagi ke pihak lain dengan objek yang sama selama masing-masing akad itu tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Sam selaku mustasni
tidak diperkenankan untuk memungut margin during construction. Misalkan apa? Saya pesan ini apa namanya, rumah misalkan. Harganya segini. Oke, ya di tengah jalan minta ininya. Maaf, ternyata semennya kurang. Jadi saya minta lagi. Nah, nggak bisa. Nah, kan berarti nggak sama dengan kesepakatan di awal. Tidak ada margin during construction. Kata kuncinya itu. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istisna, fatwa CSN, berlaku pada istisna paralel. Nah, ini kalau kita di Indonesia itu kan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan begitu ya. Jadi itu yang diacu oleh Bank Syariah Indonesia. Makanya kalau anak ekis harus punya itu himpunan fatwa DSN, ada itu ya. Atau main ke perpus cari himpunan fatwa DSN MUI. Nah, itu sebagai ini basis atau landasan transaksi yang boleh sama yang tidak boleh. Kenapa kok ada fatwa DSN MUI? Karena kan mazhab banyak ya, mazhab banyak macam-macam. Nah, kalau fatwa DSN MUI insya Allah sudah disesuaikan dengan urf atau ada kebiasaan di Indonesia. Jadi lebih Indonesia begitu ya. Kayaknya habis deh. Habis ya? Oh ya, habis. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan? Salam dan istisna. Dua-duanya hampir sama. Sama-sama pesan. Tapi kalau istisna itu lebih ke barang mentah jadi barang jadi. Kalau salam itu awalnya dulu di bidang pertanian dan peternakan. Gimana? Kalau tidak ada pertanyaan atau pertanyaannya baru kepikiran nanti, silakan ditanyakan di grup ya. Boleh menyusul pertanyaannya. Jangan lupa belajar. Minggu depan kurang satu pertemuan lagi, lalu UTS insya Allah ya. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.